Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dan perusahaan PT Mayora Indah Tbk akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kebangkrutan dari PT Mayora Indah Tbk. Sebelum lanjut ke penjelasan, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahma Dwi Fadilah, yang kedua ada Milha Alfianita, yang ketiga ada Nur Khalifah Istiqomah, dan yang terakhir ada Nurul Istiqomah. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1977 yang berlokasi di Tangerang. PT Mayora menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market mereka yaitu konsumen ASEAN. Kemudian mereka melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Hingga saat ini produk Mayora telah tersebar di lebih dari 80 negara. Mayora bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan dan minuman. Saat ini PT Mayora memproduksi dengan memiliki 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk yang berbeda-beda. Di antaranya adalah biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan yang berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money. Selanjutnya adalah analisis multivariate untuk perusahaan go public PT Mayora Indah Tbk. Analisis multivariate perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah yang ada dalam analisis univariate, yaitu adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Analisis multivariate memiliki rumusnya yaitu ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Dengan X1-nya didapat dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, dan X2 didapat dari laba ditahan dibagi total aset, X3 didapat dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 didapat dari nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang, dan X5 didapat dari penjualan dibagi total aset. Berikutnya ada indikasi. Setelah analisis multivariate selesai dihitung, maka nantinya dapat diindikasikan jika ZI kurang dari 1,81, maka mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Dan jika ZI lebih dari 2,99, maka mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan yang terakhir, jika ZI berada di antara 1,81 atau 2,99, berarti kondisi perusahaan berada dalam area yang ambigu. Yang berarti perusahaan bisa saja berpeluang kecil maupun berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Selanjutnya adalah mengenai perhitungan rasio dalam model Altman Z-Score. Yang pertama ada rasio working capital to total asset atau X1. Dengan rumusnya adalah X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Kami menggunakan laporan keuangan PT Mayora pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Dan dapat dilihat di slide bahwa setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui X1 pada tahun 2017 sebesar 0,415, pada tahun 2018 sebesar 0,448, dan pada tahun 2019 sebesar 0,475. Selanjutnya ada rasio retained earning to total asset atau X2. Diketahui pada tahun 2017, 2018, dan 2019 terdapat dua akun pada X2 ini, yaitu laba ditahan dan total aktiva.
Untuk mengetahui X2, maka formulanya adalah laba ditahan dibagi total aktiva, sehingga dapat kita ketahui nilai X2-nya. Diketahui nilai X2-nya pada tahun 2017 sebesar 0,4493 sekian, 2018 0,4466 sekian, 2019 0,4818 sekian. Sehingga dapat kita lihat pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan namun tidak secara signifikan. Dan pada tahun 2018 ke 2019 untuk nilai X2-nya mengalami kenaikan. Selanjutnya ada rasio earning before interest tax to total asset atau X3. Diketahui untuk tahun 2017 hingga 2019 ada dua akun. Yang pertama akun laba sebelum bunga dan pajak, dan yang kedua akun total aktiva. Untuk mengetahui nilai X3-nya, maka formulanya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva, sehingga diketahui nilai X3-nya pada tahun 2017 sebesar 0,1649 sekian, pada tahun 2018 X3-nya senilai 0,1493 sekian, dan pada tahun 2019 senilai 0,1666 sekian. Dan dapat kita lihat untuk tahun 2017 ke 2018 nilai X3-nya mengalami penurunan. Dan pada tahun 2018 ke 2019 X3-nya mengalami kenaikan. Selanjutnya mengenai rasio market value equity to book value total debt atau X4. Pada tahun 2017 hingga 2019 diketahui dua akun. Yang pertama ada akun nilai pasar saham biasa dan preferen. Yang kedua, nilai buku total hutang. Untuk mengetahui X4, maka formulanya ialah nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi nilai buku total hutang. Sehingga dapat kita ketahui X4-nya untuk tahun 2017 sebesar 5,97 sekian, 2018 X4-nya senilai 6,47 sekian, dan 2019 X4-nya senilai 5,01 sekian. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2017 ke 2018 X4-nya mengalami kenaikan, dan 2018 ke 2019 X4-nya mengalami penurunan. Selanjutnya ada rasio sell to total asset atau X5. Diketahui dua akun pada tahun 2017 hingga 2019, yaitu akun penjualan dan akun total aktiva. Untuk mengetahui nilai X5, formulanya ialah penjualan dibagi total aktiva, sehingga dapat diketahui nilai X5 pada tahun 2017 senilai 1,39 sekian, 2018 X5 senilai 1,36 sekian. Dan pada tahun 2019 nilai X5-nya ialah 1,31 sekian. Sehingga dapat kita simpulkan pada tahun 2017 ke 2018 nilai X5-nya mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 ke 2019 X5-nya mengalami penurunan juga.
Berdasarkan perhitungan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dengan menggunakan rumus analisis multivariat untuk perusahaan go public, yaitu ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5, di mana nilai x1, x2, x3, x4, dan x5 sudah dihitung pada slide sebelumnya. Oleh karena itu, di sini kita tinggal memasukkan pada rumus di atas. Dan hasilnya menunjukkan angka di kolom ZI. Diperoleh pada tahun 2017 sebesar 6,65, pada tahun 2018 sebesar 6,90, dan pada tahun 2019 sebesar 6,11. Teman-teman bisa lihat pada grafik yang sudah tersedia pada slide berikut. Grafik tersebut menunjukkan peningkatan ataupun penurunan nilai Z-score PT Mayora Indah Tbk dari tahun 2017 hingga 2019. Grafik tersebut menjelaskan bahwa nilai Z-score pada 2017 mengalami peningkatan pada 2018 dari 6,65 hingga mencapai 6,90. Artinya, pada 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,25. Namun, dari 2018 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 0,79 dari 6,90 menjadi 6,11. Dengan menganalisis kebangkrutan perusahaan, maka kita akan mengetahui perusahaan mana yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan perusahaan yang terancam terkena likuidasi. Hal ini sangat berpengaruh pada keputusan investasi. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Mayora Indah Tbk yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa dari tahun 2017 hingga 2019, kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori sehat. Artinya, Mayora dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Z-score pada tahun 2017 sebesar 6,65, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, kondisi perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan pada nilai Z-score-nya, masing-masing sebesar 6,90 dan 6,11. Namun, perusahaan masih tetap ada pada kategori sehat karena Z-score lebih dari 2,99. Hal ini berarti bahwa PT Mayora Indah Tbk memiliki kondisi keuangan yang sehat dan bebas dari risiko financial distress. Dengan kata lain, PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang layak investasi jika dilihat dari analisis financial distress. PT Mayora Indah Tbk tergolong pada perusahaan sehat, di mana perusahaan memiliki tingkat hutang yang rendah, ekuiditas yang tinggi, serta mampu mendayagunakan aset untuk mendorong penjualan. Selanjutnya ada data pendukung yang dapat dilihat dari slide berikut. Kesimpulan, yang pertama, PT Mayora Indah Tbk bisa dikatakan perusahaan yang sehat. Ditunjukkan data pada tahun 2017 sampai dengan 2019, menghasilkan kenaikan maupun penurunan, baik pada variabel X1 hingga X5, namun tidak terlalu signifikan. Yang kedua, PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan sehat juga karena memiliki tingkat hutang yang rendah, ekuiditas tinggi, dan mampu mengelola aset dengan baik. Yang ketiga, kami menyoroti untuk nilai Z-score. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar dari nilai 6,9079 menjadi 6,1190. Namun, perusahaan masih tetap pada kategori sehat, yaitu ZI lebih besar dari 2,99. Yang keempat, PT Mayora Indah Tbk layak untuk investasi karena dilihat dari analisis financial distress-nya dan dibuktikan dari nilai Z-score-nya sebesar 6,65, 6,90, dan 6,11. Saran yang pertama bagi investor tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tidak hanya mengandalkan indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan. Investor juga mencermati faktor-faktor lain,
misalnya pola pergerakan harga saham Mayora, kondisi makroekonomi seperti kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Yang kedua, bagi pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya rasio, terutama pada rasio market value equity to book value total debt, karena perusahaan pada rasio ini mengalami penurunan besar pada tahun 2019 dari 6,47 menjadi 5,01 dan juga memperhatikan hal-hal kecil yang dapat mempengaruhi rasio lainnya. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.